Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifani. Saya dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan jawaban dari soal UAS pada mata kuliah Konsep Dasar IPS yang diampu oleh Bapak Ayat Saifuddin, MPDI. Soal yang pertama adalah, mengapa mahasiswa, khususnya mahasiswa PGMI, harus mempelajari mata kuliah Konsep Dasar IPS? Jawabannya adalah, mata kuliah Konsep Dasar IPS sangat penting karena di dalamnya memuat materi yang mempersiapkan serta mendidik mahasiswa untuk hidup dan memahami dunianya. Konsep Dasar IPS membantu mahasiswa memperoleh pemahaman mendasar atau yang disebut dengan fundamental understanding tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu pengetahuan sosial diberikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan dampak globalisasi sekaligus mempersiapkan diri untuk bersaing dalam tataran global. Karena dengan kondisi sosial budaya serta kenyataan geografis, dapat dikatakan bahwa Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negeri yang ditakdirkan untuk terbuka. Soal nomor 2, apa yang Anda pahami tentang IPS ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi? Jawabannya adalah, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga dan rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Sejarah adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Bidang ilmu yang satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Geografi adalah pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksinya antara manusia dengan lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan keruangan dan kewilayahan. Selanjutnya yaitu antropologi. Antropologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial, yaitu merupakan sebuah studi yang menerapkan dan menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk menganalisa dan mempelajari hubungan antara manusia dalam aspek masyarakat dan peran manusia sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Sosial adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan atau batasan wilayah kajian IPS dari IPS ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi. Jawabannya adalah, ekonomi mempelajari tentang produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Ilmu sosial ekonomi bagian yang berhubungan dengan analisis ekonomi yang dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sejarah mempelajari tentang masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Geografi mempelajari tentang lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Sedangkan antropologi mempelajari tentang manusia pada umumnya dan pada khususnya antropologi budaya yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sosiologi. Di sini sosiologi mempelajari mengenai masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya.
Nomor 4 yaitu bagaimana pengaruh ipteks terhadap perkembangan IPS di Indonesia. Jawabannya adalah ipteks pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Ipteks menyangkut berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa, keamanan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian budaya, bangsa, dan taraf hidup manusia. Dalam menghadapi serbuan informasi yang tidak mengenal batas wilayah ini, diperlukan upaya membekali peserta didik dengan bekal ilmu pengetahuan. Dari mana dan dengan cara apa pengetahuan ini diperoleh? Di sini nampak korelasi yang sangat baik antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Soal yang terakhir yaitu bagaimana pendapat Anda tentang isu penyebaran virus COVID-19? Apakah ada pengaruh terhadap kehidupan sosial sekarang ini? Jawabannya adalah pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan kurang mampu. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.